Alexandra. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mentor Orientasi P3K Ibu Siti Nur Hasanah SPD SD MPD. Yang kami hormati rekan-rekan peserta orientasi P3K Angkatan 32 Tilong 22 SD Negeri 05 PJ. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 kita dapat melaksanakan kegiatan seminar orientasi P3K Angkatan 32 di Tilong 22 SD Negeri 5 Beji dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah agenda acara seminar orientasi P3K di Tilong 22 SD Negeri 5 Beji dibuka dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Acara kita mulai. Untuk pemaparan pertama oleh Bapak Danu Sanjaya SPD dari SD Negeri 03 Sokawangi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nur Hasanah SPD SD MPD selaku mentor di Tilok 22 Angkatan 32, juga sebagai Ibu Kepala SD Negeri 05 PJ. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi di Tilok 22. Sebelum saya memaparkan seminar RHK saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Danu Sanjaya, jabatan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam. Unit kerjanya ada di SD Negeri 03 Sokawangi, dan saya beralamat di Parung Harmoni Beji. Kemudian moto hidup saya yaitu sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, judul RHK yang saya angkat adalah upaya peningkatan membaca Al-Quran dengan metode halaqah atau kelompok di SD Negeri 03 Sokawangi. Kenapa sih Pak ambil judul itu? Nah, ini latar belakangnya. Ketika saya mengajar pendidikan agama Islam, itu sangat berkaitan erat dengan membaca Al-Quran. Pasti ada, setiap materi pasti ada Al-Qurannya. Nah, ketika pembelajaran, itu saya mengalami kesulitan Bapak Ibu. Kenapa sih kesulitannya? Ketika anak-anak membaca Al-Quran, itu belum bisa kompak, belum bisa sama rata. Karena apa? Karena tingkat bisa membacanya itu masih beragam. Ada yang sudah bisa, ada yang bisa tapi terbata-bata atau tidak lancar, dan ada yang tidak bisa sama sekali. Ini saya ambil sampel di kelas tinggi 4, 5, dan 6 yang memang seharusnya standarnya itu sudah minimal bisa membaca Al-Quran. Nah, karena beragamnya kemampuan mereka dalam baca Al-Quran, maka apa?
dalam capaian pembelajaran pendidikan agama Islam itu kategorinya masih rendah, belum tuntas, belum sesuai dengan KKM. Nah, maka dari itu tujuannya adalah dengan metode halaqah diharapkan bisa mengembangkan kemampuan peserta didik SD Negeri 03 Sokawangi dalam membaca Al-Quran. Manfaatnya yaitu meningkatnya kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran, kemudian meningkatnya capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Halaqah, apa yang dimaksud dengan halaqah Bapak Ibu? Halaqah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya lingkaran atau melingkar. Sedangkan secara istilah, halaqah adalah tradisi diskusi yang dilakukan dalam kelompok kecil dan membahas tentang keilmuan. Menurut Abu Dinata dalam bukunya Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode halaqah. Gimana sih Pak runtutannya dalam metode halaqah itu? Yang pertama, saya mengidentifikasi peserta didik. Saya tes, panggil satu-satu menggunakan jilid, ikra. Saya tes kemampuannya. Saya lihat yang bisa siapa, yang belum bisa siapa, bahkan yang tidak bisa sama sekali siapa. Kemudian apa? Saya klasifikasi peserta didik tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bisa kelompok sendiri, cukup bisa kelompok sendiri, bahkan tidak bisa kita buat kelompok sendiri. Kemudian saya mengajar sesuai dengan modul Bapak Ibu. Jadi materi tetap saya sampaikan sesuai tuntutan. Akan tetapi saya punya perhatian khusus untuk mereka. Pertama, yang masih tidak lancar. Kemudian yang belum lancar atau tidak bisa sama sekali, saya berikan waktu khusus untuk mereka. Agar apa? Agar ada peningkatan dalam membaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan metode halaqah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan capaian pembelajaran PAI itu meningkat di SD Negeri 03 Sokawangi. Akan tetapi semua itu tidak bisa berjalan dengan lancar apabila kita tidak ada kerjasama dengan orang tua, karena orang tua memiliki peran penting dalam anak untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Orang tua lebih banyak bergaul atau berhubungan berinteraksi langsung dengan peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Danu yang telah memaparkan seminarnya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada mentor untuk memberikan pertanyaan. Kepada Ibu Siti Nur Hasanah SPD SD MPD dipersilakan. Terima kasih pada Pak Danu Sanjaya SPD. Setelah menyimak pemaparan tadi, baru disampaikan tentang metodenya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi Pak Danu untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Mentor, itu sangat bagus sekali juga untuk menambah pemahaman untuk saya. Bagaimana meningkatkan strategi untuk anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran? Yang pertama, strategi yang saya gunakan adalah pendekatan secara khusus. Jadi saya akan mendekati anak-anak yang memang belum bisa membaca Al-Quran agar dia nyaman dengan saya. Jadi insya Allah kalau ada kenyamanan, ada chemistry, pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, dengan metode talaki. Talaki ini bahasa pondok ya. Kalau bahasa di dunia pendidikan namanya drill. Drill adalah pengulang-ulang atau pengulangan. Jadi anak-anak yang memang belum bisa itu saya
kasih jilid sesuai dengan kemampuannya, halamannya. Saya ulang-ulang terus sampai anak itu mampu. Contoh jilid 3 halaman 2, saya ulang-ulang sampai dia mampu. Kalau sudah dirasa mampu, baru naik ke jilid berikutnya atau halaman berikutnya. Begitu Ibu Mentor. Terima kasih kepada Bapak Danu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu audiens untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo siapa? Oh iya. Kepada Ibu Firliani Utari SPD kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Untuk Pak Danu, saya akan menanyakan bagaimana cara mendekati anak-anak yang sangat rendah kesadarannya agar termotivasi untuk belajar membaca Al-Quran. Terima kasih Pak Danu. Ya. Terima kasih Ibu Firliani Utari atas pertanyaannya. Bagaimana cara mendekati anak-anak, memberi motivasi anak-anak yang belum bisa? Begitu ya Bu Firli. Memberi motivasinya itu saya Bapak Ibu dengan cara menceritakan, karena anak kecil itu suka dengan cerita. Tapi cerita ini ada landasannya Bapak Ibu. Saya ceritakan bahwa orang yang membaca Al-Quran, sedang belajar Al-Quran, maka dia akan dijamin oleh surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ceritakan tentang indahnya surga. Orang yang bisa membaca Al-Quran itu jaminannya surga loh ya. Kemudian saya kaitkan dengan orang tua. Biasanya gini Bapak Ibu, ini juga kejadian nyata ya. Saya sampaikan, ada kisah anak sudah sukses, tapi sayang nggak bisa ngaji. Jadi ketika dia berkunjung ke makam orang tuanya, ziarah, dia membaca speaker Bluetooth. Datang ke kuburan, speaker Bluetoothnya ditaruh, setelah musik Yasin, sambil dia nangis. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa membaca Al-Quran, maka saya hanya bisa menyetel musik Bluetooth. Nah itu. Jadi itu saya buat cerita, narasi cerita yang gambarannya intinya satu, Al-Quran bisa menyelamatkan kita dan orang tua kita di akhirat kelak. Seperti itu. Bagaimana? Ya, terima kasih Bu Firly. Terima kasih kepada Bapak Danu Sanjaya yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Selanjutnya kepada mentor Ibu Siti Nur Hasanah untuk memberikan tanggapan penegasan. Terima kasih pada moderator. Kaitannya dengan pemaparan dari Bapak Danu Sanjaya, hubungannya dengan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran, ini memang baik sekali apabila diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian yang ada pada ruangan ini. Jadi metode tadi juga sangat cocok dan bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada kegiatan seminar pada siang hari ini. Selanjutnya untuk Bapak Danu Sanjaya bisa mencari referensi lain untuk peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Barangkali dari referensi-referensi yang ditemukan akan lebih memotivasi lagi pada Pak Danu untuk menerapkan metode lain yang telah dipelajari itu bisa diadaptasi maupun dikombinasikan lagi dengan metode yang diterapkan oleh Pak Danu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Danu Sanjaya dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih.